Waalaikumsalam Bu Ulfa. Apa kabar hari ini Bu Esti? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, Oke, bisa dibantu Bu. Ya Bu Esti, Bu Esti hari ini mau observasi ya? Iya Bu. Observasi Insya Allah kelas. hari ini mau Oke. Bu Esti ngajar di kelas berapa ya? kebetulan saya ngajar di kelas 6C Bu. Oke, Bu Esti di kelas 6C ya? Hari ini mau belajar apa Bu Esti? Hari ini saya mau belajar matematika ya Bu. Oke, baik Bu Esti. Bu Esti pasti sudah menyiapkan ya perangkat ajarnya dan hari ini sudah ya? Sudah Bu. Kira-kira tujuan pembelajaran hari ini apa Bu Esti? Untuk matematika ini saya akan membahas tentang pecahan ya. Jadi peserta didik bisa mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, dan begitu pula dengan peserta didik yang kedua, peserta didik dapat mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Gitu Bu. Saya mengambil dua tujuan pembelajaran. Oke, baik Bu Esti. Jadi Bu Esti sudah siap ya hari ini ya observasi dengan tujuan pembelajarannya ya. Oke. Kemudian area pengembangan apa nih yang mau Bu Esti capai pada observasi hari ini? Paling tidak manajemen kelas ya Bu. Saya mencoba bisa mengkondisikan kelas dengan baik, terus menguasai teknologi. Nah di sini saya mencoba untuk menerapkan ke anak-anak nanti dalam pembelajaran matematika ini. Untuk mengajar pembelajaran saya menggunakan aplikasi Quizzes. Jadi anak-anak di sini membawa HP masing-masing. Terus yang berikutnya di sini saya mencoba untuk menerapkan diferensiasi ya. Diferensiasi di sini saya ada 3 ya Bu, diferensiasi produk, proses, dan yang ketiganya konkret. Oke, baik Bu Esti. Kemudian pasti Bu Esti sudah siap juga nih dengan strateginya. Strategi apa yang mau Bu Esti terapkan hari ini Bu Esti? Yang pertama sih saya mencoba untuk menyiapkan media pembelajaran ya Bu. Media pembelajarannya saya menggunakan berbasis IT. Terus yang kedua pengelompokan siswa di kelas saya untuk mencoba mengelompokkan siswa masing-masing kelompok itu biasanya ada 5 atau 6 orang. Nah terus yang berikutnya itu saya setelah nanti pemilihan perpustakaan selesai, saya mencoba untuk menyiapkan LKPD untuk anak-anak masing-masing kelompok itu disiapkan. Jadi menyiapkan LKPD ya Bu ya. Bu Esti, untuk pengelompokan anak berdasarkan apa nih? Saya ya di kelas ya saya sih untuk pengelompokan anak saya sih berdasarkan jumlah siswa yang di kelas tuh ada perempuan dan laki-laki, saya bagi rata Bu. Jadi nggak harus laki-laki semua atau perempuan semua, enggak. Berdasarkan ya variasi sih Bu. Ya. Tapi mungkin dari segi tingkat apa nih, misalnya gaya belajarnya atau apa, Bu Esti siapkan? Saya Misalnya dari level kan anak-anak 3 level. Nah, ya di sini masing-masing kelompok sih saya terapkan, ada yang level menengah, sedang, dan tinggi itu saya kombinasikan Bu. Jadi dalam masing-masing kelompok itu ada anak yang udah bisa, ada yang belum bisa, dan ada yang udah menguasai gitu. Oke, ya Bu Esti yang sudah mempersiapkan semuanya ya dengan matang ya. Semoga semua berjalan sesuai rencana ya Bu Esti ya. Iya Bu. Anak-anak juga kondusif nanti saat mengikuti pembelajaran dan bisa memahami pelajaran yang diberikan ya Bu Esti ya. Oke. Ya baik Bu Esti, terima kasih Bu Esti ya. Nanti kita lihat saat pembelajarannya di kelas Bu Esti ya. Siap Bu. Ya, makasih, Bu Silakan. Esti. Ya, sama Bu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Baik. Kita mulai hari ini dengan pembelajaran matematika ya. Nah, ini teman-teman Ibu akan menyampaikan materi tentang pecahan desimal. Nah, perangkat kegiatan di sini oke, kita mulai dengan S7.
agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Nah pada pagi hari ini ibu mulai dengan perhatikan ya. Siapa teman kalian hari ini yang masuk? Kevin. Kevin kenapa nih? Belum ada kabar ya? Terus Cantika ya, Cantika. Semoga Cantika bisa masuk ke sekolah kembali karena kemarin sudah menghubungi orang tuanya dan insya Allah segera masuk sekolah kembali ya. Baik anak-anak, untuk kalian hari ini yang masuk ke sana semoga besok bisa kembali ke sekolah lagi. Terus kita lanjutkan untuk menambah rasa nasional semangatnya. Marilah kita menyanyikan lagu nasional Bangsa Satu Bangsa. Silakan berdiri. Silakan berdiri semuanya. Semangat ya. Fokus sikapnya. Silakan duduk kembali. Sampai penggunaan timbangan kita. Perhatikan buku kalian halaman 29 ya. Buku paket matematika halaman 29. Ya. Halaman 29. Halaman 29 silakan kalian lihat masing-masing kelompoknya. Nah, di sini juga ada di layar akan tulis ya, praktik penggunaan timbangan digital. Pernah kalian menjumpai seperti itu? Nah, Gimana kira-kira ya? Gimana? Di pasar. Nah di situ perhatikan angka apa yang terlihat di timbangan.
praktek menimbang tas. Kalau yang di pasar contohnya membeli buah-buahan, biasanya ditimbang. Selain buah-buahan apa yang ditimbang kalau yang di pasar? Oh, sayuran. Apa lagi? Oke, ya berat. Tapi di sini kalian akan menimbang tas. Berat badan juga bisa. Selain tas boleh di berat badan. Nanti ini ditimbang masing-masing ya. Nah, silakan tas siapa yang mau ditimbang dulu? Ya, satu anak wakilin. Bawa sini tasnya Indra. Coba berapa? Ukur dulu tas masing-masing. Berapa anak aja ya contohnya. Nah, tasnya Indra. Ini apa, Indra? Wow, tasnya Indra beratnya 3,10. 3,10. Luar biasa isinya ya. Coba tasnya Hani. Coba Kak. Kita timbang dulu ya. 3,10 yang tasnya Kak Hani. Ya, Abdi. Kak Hani tasnya 3,45. Ya. Buat contoh teman kamu, itu berarti menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa Kak Indra memiliki berat ukuran berapa tadi? 3,10. Tasnya Hani memiliki berat berapa? 3,45. Baik. Jadi kalian tahu nanti kalau misalnya mengukur berat badan kalian juga bisa. Ya. Lanjut, perhatikan kalian di halaman 29 di situ ada tabel. Ya, ada tabel. Ada gambar berpeta, itu menunjukkan pembagian. Mana yang menunjukkan setengah? 0,5. Yang atas ya. Yang sebelah sini sama sebelah sini sama nggak? Sama. Yang sebelah sini sama ini sama. Ini menunjukkan bilangan 0,5. Nah, nanti jika kalian suruh membuat gambar dengan diarsir menunjukkan 0,25, bisa. Berarti berapa bagian sih kalau 0,25? 25 per 100. Berarti ada pH-pH-nya yang kamu arsir itu nanti sebanyak 25 kotak yang kecil. Sisanya jangan diarsir ya. Lanjut. Oke, sekarang kita berdiskusi ya tentang bilangan besar dan desimal yang sering dipakai pada kehidupan sehari-hari. Penggunaan bilangan besar tadi udah dipraktekin ya. Terus bagaimana cara membaca angka pada timbangan. Nah, tadi tasnya Hani berapa ukurannya? 3,45. Berarti berat tas Hani menunjukkan 3,45 kilogram. Sehari setiap hari bawa itu luar biasa ya kalian ya. Kalian memang anak-anak yang super kuat. Oke, dan lanjut kita langsung ke nih, lihat gambar ini berikutnya. Itu adalah berapa kotak yang tertera di gambar? Ada 10 kotak. Yang dihasil berapa? 2. Berarti itu menunjukkan berapa? 2 per 10. Sama nggak sih 2 per 10 dengan 1/5? Sama. Pecahan senilai. Jadi bisa dibuat ke desimal setelah pembilang atau penyebut yang bawah itu namanya penyebut. Nah, jika akan dibuat ke bentuk desimal, maka penyebutnya harus dibuat per 10. Jadi nilainya jadi berapa? Kalau 2 per 10 dibacanya jadi berapa? Menjadi desimal 2,2. Ya, pintar. Oke, sekarang lanjut ke menyimak video
2 kali 25 harus 3 kali 25. Ya. Presentasinya dibaca aja. Ya, bacakan hasil yang kamu jawab ini dibaca. Silakan kalian langsung mengerjakan klik tersebut. Untuk pulang, buku dan alat tulisnya tolong dirapikan. Ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, jadi pembelajaran ini cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu, senang paling tidak ya dapat ilmu lah. Ya, gue sih hari ini saya minta waktunya sebentar nih. Kita mau berbincang tentang masa observasi sebagai observasi kemarin. Jadi tujuan kita hari ini percakapan di masa observasi ini yaitu untuk merefleksi proses observasi GSI yang kemarin. Kemudian observasi ini kan bagian dari supervisi akademik ya, yang intinya nanti untuk perbaikan pembelajaran, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran juga. Ya Bu Esi, kemarin kan saya sudah mengikuti Bu Esi ya waktu observasi. Ya ini ada beberapa catatan nih Bu Esi ya. Baik Bu. Kemarin kan ada 3 area pengembangan yang Bu Esi mau kembangkan nih, ada strateginya. Yang pertama yaitu manajemen kelas. Nah di manajemen kelas ada Bu Esi sudah bagus. Bu Esi sudah membagi murid ke beberapa kelompok saat pembelajaran. Kemudian suasana kelas juga sudah cukup kondusif. Sudah ada di kelasnya kemarin saat observasi. Kemudian area pengembangan yang keduanya ini tentang penguasaan teknologi. Bu Esi ini sudah menggunakan Infocus, HP, laptop untuk pembelajarannya. Dan anak juga senang ya. Alhamdulillah. Kemudian untuk yang ketiga, Bu Esi sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi. Di sini sudah terlihat Bu Esi sudah menggunakan diferensiasi konten, proses, kemudian produknya juga ada dan sudah memenuhi kebutuhan belajar murid Bu Esi. Namun ada ini catatan dari saya ini sedikit pada saat kegiatan kuis ya. Kemarin ada beberapa anak yang belum percaya diri, jadi saat Bu Esi ikut jadi belum mau gitu. Kemudian isinya karena mengerjakannya kelompok ya Bu ya, jadi saat anak-anak mau maju sendiri jadi kurang pede. Mungkin mereka maunya kelompok juga menjawabnya. Secara keseluruhan sudah bagus tuh pembelajarannya, kemudian berlangsung efektif juga, suasana juga kondusif. Nah ini catatan saya Bu Esi ya, seperti itu. Bu Esi overall sudah bagus. Nah sekarang kalau dari Bu Esi sendiri bagaimana menurut Bu Esi hasil observasi kemarin? Ya, menurut saya sih ya alhamdulillah kegiatan observasi kemarin sudah lancar. Pendampingan berupa kegiatan lancar, anak-anak juga antusias ya Bu ya. Terus untuk yang kegiatan bisnis emang ada kendala sedikit sih, terutama jaringan juga kemarin Bu. Yang itu jadi anak-anak ada beberapa yang masih kesulitan masalah jaringan HP-nya gitu. Kemudian dari kan ada 3 area pengembangan ya yang Bu Esi mau kembangkan. Kalau dari manajemen kelas sendiri menurut Bu Esi Manajemen kelas alhamdulillah sudah terbentuk sih Bu. sudah yang manajemen kelasnya ya. Saya pun membagi kelompok siswa juga bervariasi Bu. Nggak hanya dalam satu kelas itu anak yang daya nalarnya kan saya bagi-bagi, ada yang sedang, tinggi dan yang masih di bawah itu saya sama ratakan. Jadi antara teman yang bisa sama yang belum bisa itu bisa saling melengkapi, bisa bertanya ke teman sejawatnya. Tidak harus sesuai kesiapan anaknya ya. Sudah Ya kesiapan sih ya, kalau dari segi kan kemampuan anak untuk memahami materi kan berbeda-beda ya. Ada yang cepat, ada yang lama. Jadi yang udah bisa bantu yang belum paham. Kira-kira apa lagi yang Bu Esi mau kembangkan ini manajemen kelas? Kalau saya yang saya kembangkan itu anak paling tidak bisa menguasai IT. Makanya saya coba untuk pembelajaran yang penggunaan IT, misalnya dari akuisisi itu paling tidak anak bisa senang gitu, nggak bosan di kelas. Kalau belajar menonton ceramah itu kan anak kadang bosan. Terus kalau dengan menggunakan akuisis terus interaktif, jadi kalau pakai akuisis kan lebih interaktif gitu, pakai PowerPoint, jadi anak bisa oh iya nonton video jadi langsung ngerti gitu. Daya ingat juga
kuat ya anak-anaknya. menjadi Nah, untuk yang itu manajemen pasien, untuk IT-nya sendiri menurut Bu Esi apalagi yang masih perlu dikembangkan? Bu Esi sudah menguasai penggunaan IT. Dan apalagi kira-kira yang mau Bu Esi kembangkan lagi? sebenarnya sih kan sekarang ini kan banyak aplikasi-aplikasi yang sedang ini ya booming ya. Jadi paling nggak saya juga ingin belajar dari teman-teman yang udah pada belajar dan bisa gitu. Menambah ya, untuk menambah skill. Menambah skill saya misalnya di selain bisnis kan banyak lagi aplikasi-aplikasi yang lain. Iya, Bu Esi. Nah, kemudian selama usaha Bu Esi untuk belajar dari teman apa lagi selain belajar dari teman untuk meningkatkan skill IT ini? Ikut webinar gitu, paling enggak kita nonton YouTube tutorial gitu, belajar mandiri di PMM itu kan ada contoh-contohnya kan banyak. Saya mencoba untuk mencoba belajar, jadi tidak hanya berdiam diri. Oke, baik Bu Esi. Nah, yang ketiga ini Bu Esi pengembangannya kan menerapkan pembelajaran berefisiensi. Ya, menurut Bu Esi bagaimana? Kemarin sudah Bu Esi lakukan. Pasti kelas alhamdulillah sudah berjalan ya Bu ya. Jadi anak-anak itu merasa senang, tidak bosan karena di dalam belajar itu kan saya terapkan juga ada permainan games. Jadi selain game kita juga menggunakan video pembelajaran gitu. Jadi anak merasa senang, tidak bosan. Nah, untuk anak yang pemahamannya agak lambat nih, biasanya Bu Esi berikan diferensiasi atau di kontennya atau di prosesnya. Kalau anak biasanya pemahamannya dulu, kalau misalnya belum paham ya saya mencoba untuk penambahan materi tersebut dari anak yang masih belum memahami materi tersebut. Berarti di esensi prosesnya maksudnya prosesnya di menggali anak tersebut supaya bisa memahami materi yang diajarkan tersebut. Kemudian kira-kira rencana tindak lanjut Bu Esi apa nih dari hasil? Iya, saya sih rencana saya ya saya mau menerapkan pembelajaran yang bagus tersebut di setiap pembelajaran. Misalnya untuk pembelajaran matematika ya banyak anak kan kesulitan ya, tapi dengan adanya interaktif terus pemanfaatan ya pembelajaran yang bagus, IT, game dan sebagainya itu paling tidak mudah memahaminya. Kemudian contoh-contoh untuk penerapan dalam aplikasi yang dilakukan sehari-hari itu lebih karena lebih langsung memahami sih Bu, kalau langsung aplikasi gitu, pembelajaran di setiap harinya. Ada lagi kira-kira Bu Esi bagaimana dengan orang tua? Orang tua sih alhamdulillah karena saya juga sering ngasih tugas ya melalui krisis di rumah itu, jadi alhamdulillah orang tua tuh mendukung gitu. Karena dengan anak difasilitasi handphone untuk belajar, saya sering kasih tugas melalui kuis atau Google Form itu alhamdulillah orang tua sih mendukung, kasih peluang ke anak untuk belajar menggunakan handphone itu ya alhamdulillah mendukung gitu. Tapi saya juga kalau misalnya bawa HP ke sekolah sebelumnya saya juga minta izin ke orang tua gitu. Jadi nggak setiap hari bawa handphone, waktu-waktu tertentu saja. Jadi diberi pemahaman dulu ya Bu Esi ya untuk penggunaan Iya. Kemudian dari anak sendiri bagaimana Bu Esi? Dengan pembelajaran menggunakan IT, menggunakan handphone. Karena justru ini ya, kalau saya misalnya pembelajaran lagi pemahaman materi kita hanya muter pakai infocus, muter video gitu. Kadang anak ingin Bu kapan bawa handphone lagi gitu. Ya nanti di saat kita udah mulai penilaian kalian atau ada tugas yang menggunakan handphone, nanti ibu izin dulu ke orang tua kalian. Jadi pasti akan bawa handphone lagi. Seneng sih anak. Itu malah menagih ya buat ketagihan anak. Untuk ini nih, tadi yang menjadi kelasnya. Menurut Bu Esi sudah ada di rating berapa? Dari 1 sampai 10, Bu Esi ada di rating berapa kira-kira? Belajar di mana nih? Manajemen kelas menurut Bu Esi sendiri. Manajemen ya paling 8 lah. Udah saya belum maksimal tapi ya untuk penilaian dari rekan
misalnya dikasih rating yang lebih ya terima kasih. Ini ada standar ya, biasanya kan sekarang sudah 8 nih, pastinya mau lebih lagi kan. Kira-kira usahanya apa nih Bu Desi untuk meningkatkan rating itu? Ya lebih semangat lagi lah Bu, paling tidak kinerjanya ditingkatkan, terus pendekatan ke anak lebih ini lagi, lebih apa ya, aktif ya maksudnya. Masukan dari teman sejawat juga saya itu penting itu sebenarnya, saya juga kan banyak belajar dari teman-teman gitu. Nah kalau untuk penggunaan IT, basic ada di rating berapa? Kira-kira sampai saat ini? Itu 8 aja deh Bu. Iya 8 kan paling enggak baik ya Bu ya. Boleh narsis ya Bu, tenang aja. Enggak Bu, saya enggak bisa terlalu narsis. Udah yang standar aja segitu. 8 kan baik ya, lebih dari cukup lah, itu udah buat saya udah cukup loh. Nah untuk kira-kira biasa pasti mau meningkatkan lagi nih usahanya kalau untuk IT, meningkatkan rating ini di bidang IT-nya. Lebih belajar pastinya. Belajar ya. Kira-kira berapa lama nih, dalam waktu berapa lama biasa bisa meningkatkan skill IT? Seminggu juga nggak apa-apa. Seminggu sudah bisa ya biasa ya. Nah, untuk pembelajaran di PSMC ini di rating berapa BSI? Menurut BSI? Sama aja Bu, 8 8 semua. aja. Oke, yang BSI ingin kembangkan di diferensiasi, kalau mau meningkatkan BSI mau tingkatkan lagi ratingnya apa ya? Harus sekarang BSI sih untuk diferensiasi produk nanti saya ingin itu bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat di kemudian hari. saya sudah ada ya. Oke, baik BSI. Pas observasi ini sudah bagus. Nah nanti BSI kan punya target nih seminggu ke depan. Nanti kita lihat lagi setelah ini prosesnya seperti apa, perkembangannya. Baik. Ya pas BSI semakin baik. Nanti kita lihat lagi ya Bu hasil dari pengembangan di BSI. Baik Bu. Oke, nah kemudian tadi area yang digunakan sudah BSI jelaskan ya. Oke. Nah ini untuk aktivitas pengembangannya apa kira-kira BSI untuk yang manajemen kelas? Disiplin kelas tadi, Disiplin kelas. Kemudian tujuan yang hendak dicapainya apa BSI dari disiplin kelas ini? ya anak-anak selalu tertib ya, maksudnya dan keyakinan kelas yang lebih kuat dari mereka dan kesepakatan kelas yang lebih kuat. Kemudian ukuran keberhasilannya, gue sih bisa lihat dari mana ukuran keberhasilannya. Dari keseharian anak tersebut, Sikapnya perilaku, pembiasaannya, Nah kemudian pendukungnya apa gue sih untuk yang ini untuk manajemen kelas? Pendukungnya apa? ya paling tidak kan ada peraturan yang lebih kuat, terus pendukungnya orang tua siswa juga kan, kerjasama dengan orang tua pastinya, terus guru yang mengisi kelas tersebut. Manajemen kelas ya gue sih ya. Nggak hanya guru kelas saja, tapi ada guru yang lain yang terlibat. Waktunya kira-kira apa nih gue sih? Waktu manajemen ya bisa sih 1 bulan ke depan atau disini ya 1 minggu juga bisa sih, juga bisa ya, lebih cepat. Yang kedua untuk IT, pengembangan IT, kira-kira aktivitas pengembangannya apa tuh? Kebiasaan untuk ulangan menggunakan handphone ya Bu, tugas-tugas itu pengerjaannya menggunakan kebiasaan Mengerjakan tugas dengan handphone. Tugas dengan handphone. kemarin pun juga udah saya coba untuk membuatkan poster menggunakan aplikasi Canva atau Allah udah siap, terus yang pelajaran membuat teks eklamasi juga udah bisa. Tujuannya
siswa beberapa aplikasi yang lain sih. Kemudian ukuran keberhasilannya, nanti biasa bisa mengukurnya dari apa nih? Dalam penggunaan IT. Mulai dari segi siswa apa siswa ya sih bisa menggunakan mengerjakan tugas yang diberikan itu Biasa misalnya saya ada selesai dengan baik ya. Kemudian pendukungnya Handphone, internet, jaringan yang paling mudah. oke, ini harus ada ya. Orang tua jelas. Banyak orang tua bisa Iya. jalan yang biasa. Oke, kemudian ada waktunya berapa lama nih untuk pengembangan IT? Ini udah diterapin ya Bu. Emang nggak dikasih berapa waktu lagi? Karena emang saya udah kebiasaan di sini jalan. Nah, untuk yang ketiga Bu Esti, untuk pembelajaran berprestasi, aktivitas pengembangannya Bu Esti tadi mengembangkan Ya, ini kan harus pembelajaran semua ya, pembelajaran semua pelajaran kan ini. Ya ini sih kemarin anak udah menerapkan dalam pembuatan langsung produk itu anyaman udah berhasil. Terus membuat figuran dengan yang tutup botol itu udah selesai. Menghasilkan produk ya, Sedang ini ya, hiasan bunga produknya. ya, bunga dari bahan bekas tersebut Nanti akan dikembangkan lagi akan berlanjut. Kemudian tujuan yang ingin dicapai apa nih Bu Esti? Dari Tujuan dari itu paling tidak anak-anak jadi mengerti ya Bu, cara membuat misalnya bunga dari tutup botol, soal membuat anyaman itu anak paham gitu. Terus hiasan-hiasan ini kayak anyaman dari tali rapia itu anak-anak bisa membuatnya sendiri. Tujuannya di situ sesuatu ya, sesuatu bukan hanya mengerti, bisa Iya, bisa. mengerti dan Iya. bisa tidak hanya mengerti tapi bisa membuat. ukuran keberhasilannya bagaimana Bu Esti? Sudah terlihat ya. Walaupun memang kemarin ada yang agak kesulitan untuk untuk yang pembelajaran ya emang harus kita harus saling bekerja sama sih untuk bisa mendampingi antara anak yang belum bisa sama yang bisa. Bimbingan ya, bimbingan. Kemudian pendukungnya untuk kegiatan ini apa Bu Esti? adanya guru pendamping, dan siswa tersebut ada kemauan ya dari siswa. Kemauan siswa ya. Nah, Bu Esti mau mengembangkan dalam berapa lama nih kira-kira untuk pengembangan ini? Produknya Udah berlangsung sih Bu, boleh ya 1 minggu sampai finishing ya, selesai. sampai 1 minggu ya. Oke, Bu Esti, nanti ada pengembangan ini sudah terlihat. Semoga bisa berjalan sesuai rencana ya Bu Esti ya. Iya. Ya, dan ya tentunya pembelajaran